Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Andriani dengan NIM 2020 Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam statistik, deskriptif, demografi. Nah, di mana kita mencari atau menyalin dari sini, dari Excel pada bagian jenis kelamin, umur, domisili, pendidikan, pekerjaan, pengeluaran pulsa, merek, tahun. Nah, ini kita langsung saja kita kopas atau kita salin ini sampai ke bawah gitu, sampai pada tahun. Nah, sebelumnya saya sudah memindahkan data tersebut ke dalam SPSS, jadi bentuknya seperti ini. Sudah. Lalu kemudian kita ke variable view, di mana nama variabel kita sesuaikan dengan yang ada di Excel, kayak JK, umur, domisili, pendidikan, pekerjaan, pengeluaran, merek, tahun gitu. Lanjut langsung ke, seharusnya di sini kita buat tabel ya. Labelnya itu jenis kelamin, lalu umur, lalu domisili, lalu pendidikan, terus pekerjaan, pengeluaran pulsa, lalu merek HP, merek saja kita buat, dan yang terakhir tahun. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Nah, di label. Lalu kita ke sini, ke value, di mana value pada jenis kelamin ini kita buat nih, value 1 label laki-laki, value 2 label perempuan. Lalu di sini juga bisa kita lihat value 1 18 sampai 25 tahun, value 2 26 sampai 35 tahun, value 3 dengan label 36 sampai 45 tahun. Oke. Nah, jadi selebihnya seperti itu. Dari domisili semua kita buat, di sini yang ada di dalam Excel kita buat dari value 1 labelnya Yogyakarta misalnya atau gimana sampai ke tahun. Lalu setelah itu kita lanjut ke sini, ke analisis. Sebentar, saya lupa. Yaitu analisis, lalu ke deskriptif statistik di sini, lalu ke frekuensi, kemudian kita input jenis kelamin ke variabel, lalu klik statistik,
Lalu kita centang median, lalu semua yang di sini kecuali min. Setelah itu kita klik continue. Kita klik continue. Habis itu card. Di sini kita memilih bisa picture art atau histogram. Kita di sini pilih per card. Lalu setelah itu di sini frekuensi atau variabel pertanyaan. Continue. Sudah. Lalu kita oke. Nah, di sini akan muncul di mana laki-laki itu frekuensinya ada awal kita lihat dulu di sini ada n valid sama dengan 173 dan mixing 0 berarti tidak ada kesalahan. Lalu di sini kita lihat di mana perempuan frekuensinya 90 atau 52,0%. Ini perempuan paling banyak ya guys. Terus laki-laki 78 frekuensi dengan 45,1%. Sedangkan pada ini laki-laki atau kesalahan ini ada 5 dan persennya itu 29 atau 29 valid. Lanjut, kita lagi di sini. Kita ulang lagi. Ini kita reset. Lalu kita pindah. Oh, salah. Lalu ke analisis. Kita ada untuk statistik, frekuensi. Di sini kita reset, lalu ke umur. Ini seperti tadi ya guys. Baterai saya habis. Oke, maaf tadi terkendala pada baterai. Nah, sebentar. Nah, setelah habis itu pada umur kita lihat statistiknya masih seperti tadi, min, median. Lalu di sini semua kita klik kecuali min. Continue. Lalu kita klik di sini card. Itu seperti tadi, kita klik pay card. Lalu sudah. Nah, kita klik oke. Nah, di sini kita masih bisa melihat di mana totalnya itu 173 responder dengan missing itu tidak ada yang salah atau benar valid semua. Di sini yang paling besar itu di umur 18 sampai 25 tahun dengan frekuensi 125 atau 72,3%. Lalu 26 dengan
frekuensi 8 4,6%. Lalu 26 sampai di sini mungkin kayak ada kesalahan ya. Di sini kayak mungkin digabung, kita jadi melihat yang ini aja. 31 sampai 17,9%. Ini. Terus 4 sampai 23, 4 frekuensi 4 sampai 2,3%. Di sini ada 46 sampai 56 tahun, itu satu frekuensi dengan persennya tuh 6. Jadi ini sangat rendah ya. Lanjut ke analisis lagi. Analisis statistik, frekuensi, aset. Lalu kita pindah ke domisili. Statistik, min, median. Ini klik semua, kali minimum, continue. Oke. Di sini buat P-card. Oke. Nah, di sini banyak ya, kayak di Bantul itu frekuensinya 1, biasanya 0,6, Bekasi cuma 1, frekuensi 1. Dari pokoknya Bantul, Bekasi, Cirebon, Jakarta ada 2, Klaten, Lampung, Malang, Mataram, sampai ke Purwokerto ini sama, frekuensinya cuma 1 dan persennya 0,6, jadi rendah ya. Di Semarang frekuensinya ada 4 dengan 2,3%. Lalu di Serang Banten itu sampai ke Serang Banten, Solo, Sumba Timur, Sumba NTT itu ada 2 ya. Itu sekitar sama seperti yang di atas, frekuensi 1 dengan 0,6%. Lalu di Surabaya itu ada frekuensinya 2 dan persennya 1,2. Sedangkan di Waingapu, Sumba Timur itu ada frekuensi 1, persennya 6. Rendah juga. Di Yogyakarta atau YK itu tuh paling banyak ya, itu frekuensi tuh 151 dengan persennya tuh 87,3. Jadi sudah terlihat jelas bahwa di sini tuh yang paling besar itu responden dari Yogyakarta. Langsung kita ke seperti tadi, kita sudah ke domisili kan, lalu ke pendidikan sekarang. Dimana pendidikan ini kayaknya penting banget ya, seharusnya. Ini kita klik min, median, sama seperti tadi. Harus sabar ya kalau nonton, soalnya banyak. Nah, di sini langsung close, pick up. Oke. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pendidikan itu yang paling besar adalah S1. Nah, di mana diploma cuman frekuensi 5 dengan 2,9%, lalu S1 83 dengan 48,0%, S2 18 frekuensi dengan 0,4%, dan S3 1,1 frekuensi dengan 0,6%, dan SMA 66 frekuensi dengan 0,382%. Jadi di sini bisa dihitung bahwa yang paling sedikit pendidikannya itu di S3. Lanjut. Nah, seperti tadi, kita lagi udah pendidikan, sekarang ke pekerjaan. Kita klik median,
min, standard deviation, lagging, minimum. Nah, lalu kita klik continue. Lewat ini kita pilih. Nah, sini. Lalu kita oke. Nah, bisa dilihat di pendidikan ini pekerjaan itu banyak ya, dimana yang paling banyak dalam mengisi responden ini adalah mahasiswa. Oke, kita lihat pada Kemensos atau pekerjaan yang pada Kemensos itu cuma 1, dan magang juga cuma 1 dengan persen 0,6 sama seperti Kemensos. Lalu pegawai mahasiswa itu 122 frekuensi dengan persen 70,5, pegawai 9 frekuensi dengan persen 5,2, pegawai atau karyawan itu 3 frekuensi dengan persen 1,7. Di bawahnya juga pekerja sosial, mengajar, itu bisa dilihat di sini ya. Dan di sini kita bisa menyimpulkan di mana yang paling tinggi pengisian responden ini pada mahasiswa. Dan yang paling rendah itu ada di Kemensos, magang, dan profesional. Lalu kita lanjut ke seperti tadi. Kita reset pekerjaan. Sekarang pengeluaran, dimana pasti banyak yang pengeluaran perusahaannya setiap bulan makin banyak ya, makin besar makin banyak. Sini kita klik lagi, kita ini ulang ya. Nah, di sini kayak lalu oke. Nah, di sini kita bisa melihat pengeluaran yang paling banyak per bulan itu 100.000 ya. Ya, namanya juga anak mahasiswa biasanya juga gini. Bisa kita lihat gimana frekuensi pada kurang 100.000 itu 110 dan 63,6%. Lalu besar dari 1 juta ke atas itu sekitar 1,6. satu frekuensi. Ini sama ya, mungkin ini kesalahan mengetikkan, jadi kayak ya 1 frekuensi 0,6. Lalu yang dari 100.000 sampai 100.000 itu ada 8 orang, ada 8 frekuensi dengan persen 4,6. Lalu 100.000, ini di bawah mungkin juga ada salah pengetikan juga, 48% frekuensi dengan persen 27,7. Sini yang 500 sampai 1 juta bisa dilihat nih 3 yang di 500 ini 3 frekuensi biasanya 1,7. Terus kayak yang 500 sama juga, ini 2 frekuensinya 1,2 ya, bisa dilihat di sini. Lalu kita ke analisis lagi. Mungkin ini tadi tuh ada salah pengetikan, jadinya kayak double gitu, cuman nggak apa-apa. Kalau ini cuma sebagai contoh, jadi besok bisa diperbaiki lagi. Lanjut, habis ke pengeluaran pusat, kita ke merek. Kita reset. Nah, mungkin ini merek-merek HP ya. Kebanyakan kalau dari kita tuh pasti kalau sama HP tuh selalu ya nggak pernah lepas. Jadi kita bisa melihat di sini ya, nah seperti tadi kalau reset ya, di sini. Oke, kita lihat. Nah, di sini banyak bisa dilihat. Nah, pada penggunaan yang paling banyak ini Samsung ya. Samsung bisa dilihat di sini yang paling banyak digunakan Samsung, lalu disusul oleh Lenovo, Asus, iPhone, atau Apple. Nah,
Oke. Nah, di sini tuh advance tuh cuma 5, atau kita bisa membaca dari sini ya. Semuanya bisa kita baca. Kita bisa melihat statistik itu dari sini. Lalu langsung ke yang terakhir, yaitu analisis pada tahun atau tahun pemakaian seperti ini. Lalu kita reset langsung ke tahun. Ini statistik, langsung kita masukkan ke variabel S, statistik, continue. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya. Oh, ini kesalahan, ada yang salah nih. Kita lupa untuk, nah ini lupa, jadi kita nggak bisa lihat diagram. Nah, ini bisa dilihat bahwa yang menggunakan atau penggunaan ini lebih dari 7 tahun, ada 4 frekuensi. Lalu maksudnya paling banyak itu 1 sampai 2 tahun ya. Atau ini 3 sampai 4 tahun, yaitu 59 frekuensi dengan persen 34,1. Lalu di situ 1,1 sampai 2 tahun, 85 sampai 85 frekuensi dengan 49,1%. Dan mungkin kita bisa dilihat atau di sini. Nah, sudah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan mempelajari statistik deskriptif pada ini, statistik deskriptif pada variabel. Nah, itu nanti di video berikutnya. Saya akhiri, selamat malam dan sampai jumpa.